Tadi saya dalam rangka penyerahan. Berikut ini kami minta supaya maju ke depan Ustadz Abdul Somad. Saya pun maju. Dikasih tasbih yang katanya anti bacok. Saya dikasih tahu. Tapi jangan dites sekarang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Santri Madura cinta Ustadz Abdul Somad. Lambang cintanya 3. 1, 2, 3. Jawabannya I love you too. Karena yang buat gambar laki-laki. Kalau yang buat gambar perempuan kita nggak berani. Ada habaib dan kiai. Itulah gunanya kita selalu duduk dengan para habaib dan kiai. Hati kita terkontrol, mulut kita terjaga, akhlak dan adab kita selalu senantiasa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Ustaz Abdul Somad mengatakan akhlak terjaga, hati terkontrol? Dia sendiri ketika ini sedang berada membelakangi para habaib, membelakangi para ulama, sudah dapat izin. Sebelum tadi udah salaman dulu, mohon izin kiai, mohon izin habib. Kiai dan habib cukup memberi kode nganggukkan kepala. Itu artinya mainkan, lanjutkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi para pencinta ulama sampai kematian tiba. Belum ada sepengetahuan saya kalau person per person, orang per orang sekedar update status ada, tapi ikatan ulama membuat pernyataan se-Indonesia dari Sabang sampai Papua baru Aumah. Kalau ada orang di Riau, Pulau Sumatera, di Medan, Sumatera Utara, orang akan berkata, iyalah, dia kan orang Sumatera, dia kan orang Riau, dia kan orang Medan, itu kan kampung halaman dia. Pulau Madura 3 kali nyambung naik pesawat baru sampai. Mereka mencintai Abdul Somad, balaslah cinta kasih sayang mereka ya Allah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalasnya, fad'u lahu, maka doakan dia. Aku al-fakir, saya Abdul Somad tak dapat memberikan balasan apa-apa kecuali hanya mengucapkan jazakumullahu khairal jaza. Wahai para habaib dan alim ulama, para kiai, matta'anallahu bituli umurihim, semoga dengan panjangnya umur usia mereka mendatangkan kebarokahan buat kita semua. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dalam lindungan rahmat dan ridha Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Tadi saya dalam rangka penyerahan. Berikut ini kami minta supaya maju ke depan Ustadz Abdul Somad. Saya pun maju. Dikasih tasbih yang katanya anti bacok. Saya dikasih tahu, tapi jangan dites sekarang. Lalu kemudian ada pula tadi hadiah dari Paskas. Apa ini Paskas? Pasukan Amal Soleh Madura. Mereka yang akan datang nanti ke rumah-rumah dari Paskas untuk mengutip beras. Berasnya disalurkan. Beras dari Pulau Madura akan disalurkan di Pulau Madura, tidak keluar ke tempat yang lain, untuk membantu du'afa, fakir miskin dan lain sebagainya. Ibu-ibu pas lagi masak rice cooker, sebelum masuk dalam kaleng susu, dia ambil 1 genggam, dia masukkan ke kresek. Pagi 1 genggam, malam 1 genggam. Habis itu dia masak, dia masukkan beras ke dalam rice cooker. Nanti sore mau buka puasa, begitu pas mau buka, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, pas dilihat belum masak. Kenapa? Lupa mencet. Ternyata dari 1 butir beras yang dimakan penghafal Quran, yang dimakan santri, mereka menjadi guru, menjadi kiai, menjadi ulama.
pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Loh kok ngalir? Dia kan meninggal Pak Ustaz. Dia punya murid, muridnya punya murid. Tapi kan ada yang meninggal, yang hidup kan tetap ada. Maka inilah amal. Banyak orang punya uang, tapi uangnya cuma numpang lewat di rekening aja. Banyak orang punya uang, uangnya cuma numpang di dompet aja. Setelah itu diambil oleh dokter spesialis. Spesialis jantung, spesialis jantung koroner, spesialis tulang, dan macam-macam. Mohon maaf Bapak Ibu dokter, jangan tersinggung, keluarkan aja zakat. Mudah-mudahan semuanya barokah insyaallah. Amin. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang mengumpamakan, diperumpamakan bersedekah di jalan Allah. Kamatsali habbah, satu butir, satu biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir, 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu bulir ada 100. Satu jadi 7 jadi 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Semuanya akan dilipat gandakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menyangka kalau dia bersedekah dia nolong masjid. Ada orang menyangka kalau dia bersedekah dia nolong pesantren. Pikiranmu salah, mindsetmu tidak benar. Ketika kau bersedekah, engkau sedang menolong dirimu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Wa man kafara, siapa yang enggak mau bersedekah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Ghani, Maha Kaya, Hamid, Maha terpuji. Allah bukan pengemis, Allah bukan peminta-minta. Allah Maha Kuasa. Sesungguhnya sedekah itu adalah ujian. Diuji telingamu untuk mendengarkan ceramah. Siap. Saya terus terang Pak Ustadz, mendengarkan ceramah Ustadz sampai meleleh air mata saya. Karena kesedihan, bukan. Suaranya keras, kebetulan saya berdiri di dekat sound system. Diuji telinganya, tahan. Diuji kakinya, sholat tarawih 23 rakaat, tahan. Tapi ketika diuji kantongnya, disitulah kumat penyakit asli. Jadi sesungguhnya sedekah ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak Ustaz, memang betul Pak Ustaz. Saya ujian ini yang paling enggak tahan Pak Ustaz. Saya kalau disuruh tarawih jangankan 20 rakaat, 40 saya tahan Pak Ustaz. Yang penting ayatnya Yasin, Allahu Akbar. Tapi kalau diminta bersedekah ini memang berat. Makanya dikatakan wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang selamat dari penyakit bakhil, faulaika humul muflihun. Itulah orang yang menang. Yang setiap kali kita diajak ayyalal falah, marilah menuju kemenangan. Yang menang itu siapa? Bukan pedagang yang berhasil bisnis kaya raya kalau dia bakhil pelit. Bukan orang yang punya kekuasaan kalau dia bakhil pelit. Wali sekalipun, wali kalau dia bakhil dia pelit, kewaliannya dicopot. Apalagi cuman wali murid. Doa yang pertama, ring paling dekat orang tua dulu. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu ring 2, siapa dia? Istri dan anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Setelah itu siapa? Saudara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan, hasadan, dengki, hasad, busuk hati. Ngelihat orang renovasi rumah demam. Ngelihat orang pulang kampung bawa mobil baru sakit kepala.
ngelihat orang bagus cincin, pergi kondangan, pulang dari kondangan, pandangan berkunang-kunang. Panggil dokter. Dokter pun menyiapkan balon yang tidak ada dalam lagu balonku, ada 5 rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau, ungu, dan biru. Terus yang nggak ada itu warna apa? Warna hitam. Yang hijau meledak, meletus balon hijau. Yang nggak ada yang hitam itu. Balon hitam itu cuman ada di puskesmas, yang dipencet sama perawat. Karena suaminya sayang, buah hati belayan jiwa, si ibu dibawa ke puskesmas. Ketika diperiksa, wow, haruskah aku berkata nun? Ternyata darahnya 180/170. Tadi ada makan sate kambing? Enggak. Ada makan gulai kambing? Enggak. Terus tadi makan apa? Kuahnya aja dikit. Ini kenapa darah tinggi? Ternyata bukan salah kambing. Memang kambing selalu dikambing hitamkan. Ternyata salahnya waktu kondangan tadi ada teman yang ketika ngambil makanan pura-pura nanya, jam berapa ya? Ini sate ayam apa sate kambing? Panas ya. Perhiasanmu tidak salah, cincinmu tidak salah, gelangmu tidak salah, tapi tidak semua hati teman sahabatmu tahan melihat itu, beb. Maka Allah selamatkan kita. Wa min syarri hasidin hasad. Apa itu hasad? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Kalau ada rasa dalam hati nggak senang melihat orang dapat nikmat, itu ada 50% hasad. Bagaimana menyempurnakan hasad jadi 100%? Saya ajarkan. Wa hubbu zawaliha. Bagaimana supaya nikmat orang itu hilang? Maka muncullah hasud, dan dari hasud berakhir dengan santet. Dia kaya ya, dia hebat ya, dia cantik ya, itu anakmu? Iya, sama dengan anak dia, sama, satu sekolah, satu kampus, sama kuliah, sama kerja. Loh, kok dia nikah duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Muncul hasud dan hasad. Iyyakum wal hasada, takutlah kamu penyakit hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan segala amal-amal soleh kita. Hai Abdul Somad, jangan sampai kau hasad, karena kalau kau hasad, ceramahmu hilang, sodakohmu melayang, perbuatan baikmu terbang. Kamu jangan hasad, nanti sedekahmu hilang. Enggak apa-apa Pak Ustaz, orang cuma 2.000 kok. Acara ini tidak hanya direkam kamera dari bumi, tapi juga dari langit. Lambaikan tangan semua ke atas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salli ala Nabi. Udah, jangan lama-lama, nanti ketiaknya basah. Ibu-ibu kalau ngaji, dia jadi istri yang sabar. Suaminya pulang bawa belanja nggak banyak, dia katakan nggak apa-apa mas, nggak apa-apa bang. Kalau orang Madura manggil suaminya ya, kak, nggak apa-apa. Ini Madura kak, nggak apa-apa kak. Yang penting jangan tiap hari begini. Kalau suaminya rajin pengajian, dia akan kasih dan sayang kepada istrinya. Dia tidak akan kasar memanggil namanya. Dia akan lembut, karena Kiai Habib sudah ngasih tahu di Jam'iyah Ihya'is Sunnah, mesti berlemah lembut. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW memanggil ibu kita Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Apa kata dia? Ya Humaira. Humaira artinya yang kulitnya putih kena panas matahari kemerah-merahan. Dia nggak panggil namanya, ya Aisyah. Oh enggak, ya Humaira. Karena perempuan selalu telinganya ingin mendengar kata-kata yang lembut, memukau. Dia jadi kenyang walaupun lapar. Nanti pulang ke rumah boleh saya panggil istri saya Humaira Pak Ustaz? Boleh.
Ya Humaira, kopinya mana? Boleh. Tapi istri saya nggak putih Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa, menyenangkan hati orang. Dengan bapak manggil dia nanti, ya Humaira, langsung dia berkata, oh ternyata jus bengkoang berhasil. Kelihatan lebih glowing. Ya Humaira, jangan terlalu jujur. Ini istri dipanggil, ya Hajar Aswad. Khairukum li ahlih. Orang yang paling baik di antara kamu bukan orang yang paling alim. Orang yang paling baik di antara kamu bukan orang yang paling kaya. Orang yang paling baik di antara kamu bukan orang yang paling keningnya hitam karena banyak sujud. Tapi orang yang paling baik adalah khairukum li ahlih. Orang yang paling baik kepada ngasih banyak belanja ke istri. Setuju Ibu? Ini untuk mengobati hati mereka yang tadi sempat ada tersinggung sedikit-sedikit. Biasanya mereka yang diingat yang di ujung-ujung. Dia akan teringat, oh memang tadi kata-kata Ustadz Somad ketika menyinggung masalah cincin itu memang sakit sekali hati saya. Tapi begitu dia katakan, suami saya harus manggil baik, memang so sweet. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa beras. Sudah lama saya ceramah, baru ini jamaah duduk di atas teras. Hai guys, itu anak-anak muda harapan mertua semua. Ibu kalau mau cari mantu tuh di atas. Mereka berani semua, mujahid fisabilillah. Hafal alfiyah, hafal Al-Quran, ngaji, tamat pesantren. Ini banyak orang sekarang kalau cari menantu yang kaya raya, punya mobil mewah, gak taunya penyakitan. Ustadz Somad, kamu kenapa? Suami saya gak sholat Pak Ustadz. Loh, kenapa kamu bisa nikah sama dia? Saya gak sholat juga dulu. Oh, sama lah, sesuai lah itu. Tapi saya sudah tobat Pak Ustadz. Ternyata rumah yang megah, mobil yang mewah, perhiasan, nggak ada maknanya kalau suami nggak sholat. Suami saya nggak sholat Pak Ustadz. Gimana rasanya punya suami nggak sholat? Kayak tidur sama babi hutan. Mudah-mudahan yang belum sholat jadi sholat. Alhamdulillah sejak dengar ceramah Ustadz Somad, suami saya sekarang sudah sholat. Alhamdulillah. Sholat apa? Sholat Jumat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat, dihitung salatuhu, salatnya. Idza salahat, kalau salatnya baik, salahal amalu kulluh, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, fasadal amalu kulluh, maka amal yang lain juga ikut rusak. Salatnya seperti bambu di pinggir sungai ditiup angin. Selesai. Baca Al-Fatihahnya seperti kena gorengan panas. Tasbihnya 120 km per jam. Pas ditanya, kamu kok cepat sekali? Itu dia masih lama. Dia kenapa pelan sholatnya? Maklum Pak Ustadz, dia mu'alaf baru masuk Islam. Mudah-mudahan kita sholatnya benar, sodakohnya benar, niat hatinya benar. Doakan Ustadz Abdul Somad jangan cuman pandai ceramah ngomong, tapi melakoni, mengamalkan semua yang diamalkan ini, insyaallah. Amin. Ada orang menganggap kalau udah meninggal itu seperti bangkai kucing, habis dikuburkan tinggalkan, nggak didoakan, sudah putus. Apanya yang putus, Beb? Idza mata ibnu Adam, kalau manusia mati putus. Kalau orang yang hidup nggak bisa ngirim amal kepada orang yang mati, maka nggak ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu amal orang hidup apa amal orang mati? Orang hidup. Yang sholat jenazah kan yang hidup kan. Kalau yang meninggal sholat jenazah kita cabut.
Allahu Akbar. Mana tahu nanti ada orang mengatakan jangan kirim Al-Fatihah, jangan kirim Yasin, jangan tahlil, jangan zikir, jangan ucapkan salam karena sudah putus, udah ninggal, nggak tersambung lagi. Yang putus nggak bisa disambung itu hubungan kita. Adapun orang hidup dengan orang mati tidak akan pernah putus sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan tahlilan, jangan bacakan Yasin, jangan bacakan zikir, jangan kirim la ilaha illallah, jangan kirim Al-Fatihah, sudah putus. Sholat jenazah itu ada Fatihahnya enggak? Ada. Jadi ente gimana sholat jenazah? Allahu Akbar, mohon maaf udah putus. Allahu Akbar, putus lagi. Allahu Akbar, yang ketiga ini enggak putus karena doa. Yang dimaksud dengan putus itu adalah orang yang meninggal itu yang amalnya tidak lagi wajib. Enggak wajib sholat, enggak wajib puasa, enggak wajib zakat. Adapun amal kita, bacaan zikir kita, bacaan Al-Quran kita, maka pahalanya sampai. Betul? Berani bilang betul. Emang udah pernah meninggal? Suatu ketika Nabi Muhammad SAW lewat di makam. Lewat di makam, dia ambil pelepah korma, fasyaqqahu nisfain, dia belah menjadi dua. Tsumma gharasahu, kemudian dia tanamkan. Sahabat heran, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Mengapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, innahuma la yu'adzabani. Dua makam kubur ini diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka diazab bukan karena dosa besar. Yang satu diazab yamshi bin namimah, mengadu domba. Cerita si A tentang si B didengar oleh si C, lalu diceritakan si B. Akhirnya pecahlah perang antara Rusia dengan Ukraina. Hari ini Bapak boleh tertawa, hari ini Bapak boleh tersenyum, tapi nanti pas di jalan pulang dia mikir, betul juga kata Ustaz Somad. Ternyata uangku yang banyak selama ini, memang Ustaz Somad betul-betul provokator. Tapi insya Allah provokator untuk bersodakoh. Balik ke cerita kista tadi. Diponis dokter, ini di dalam rahimnya ada kista sebesar uang logam. Cara menghilangkannya mesti dioperasi, dibelah, rahimnya dipotong, dibuang. Maaf, kalau perempuan sudah dibuang rahimnya, dia nggak bisa hamil. Mendengar ucapan dokter, ini bu, kistanya mesti dibuang, dioperasi, dipotong, dibuang. Mendengar itu si ibu menangis meleleh air mata. Suaminya senyum. Si ibu ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dawu mardakum bis sadaqah, obati yang sakit dengan sedekah. Akhirnya dia sedekah, sedekah. Pokoknya setiap melihat kotak sedekah, lihat kotak sedekah, sampai kotak sampah pun dia sedekah juga. Karena saking inginnya sembuh, sedekah. Habis itu dia cek ke rumah sakit. Begitu dicek rumah sakit, masuk labor, scan, USG, dilihat apa yang terjadi. Ternyata kistanya mengkerut, mengecil, hilang. Apa kata dokter? Tidak jadi. Ibu makan apa? Biasa, makan mie ayam. Ada makan herbal? Enggak. Ada minum obat alternatif? Enggak. Ada pergi ke dukun? Dukunnya udah meninggal. Jadi ibu apa? Saya mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, banyak-banyak bersedekah. Akhirnya kata dokter, nggak perlu operasi dan bisa hamil lagi. Si ibu tersenyum, bapaknya yang nangis. Insya Allah inilah wajah-wajah mereka yang gemar bersedekah. Saking sayangnya ibu-ibu ini dengan anak-anaknya, yang datang pengajian bukan cuma mereka, ikan hiu peliharaan dibawa. Luar biasa, Masya Allah. Saya sudah lama tausiah, baru disinilah dihadiri Upin dan Ipin. Mudah-mudahan anaknya anak-anak yang soleh dan solehah.
menjadi orang-orang yang sukses bisnis kaya raya, bangun masjid, bangun pondok pesantren. Lebih 40 mulut lidah orang-orang berzikir yang mengaminkan, terbuka pintu-pintu langit insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi idza samaa'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Venus, Mars, Pluto, Merkurius bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan naik ke darat, namanya tsunami. Itu yang laki-laki, itu yang perempuan. Kalau yang laki-laki lupa siapa namanya. Wa idzal qubur bu'thirat, semua yang dikubur bangkit. Ketika ditiupkan sangkakala, kita bangun dari kubur. Di saat itu tidak ada atap tempat bernaung, tenda nggak ada, bangunan nggak ada, hancur lebur semua. Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, ada orang yang akan bernaung di bawah sedekah. Jadi yang tadi memasukkan uang itu ke dalamnya kira-kira 500.000, itu tendanya seperti ini. Tenang gitu kan. Tenang. Itu yang 500. Kalau yang 100.000 payung es krim. Itu yang 100. Kalau yang 5.000 koran bekas. Emang betul-betul Ustadz provokator ini. Yang diniatkan, yang dinilaikan, yang dipandangkan ikhlasnya Pak Ustadz, betul. Biar besar yang penting. Jangan berkecil hati. Walaupun cuman masuk uang kerincing 500, ada dalilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu dalil untuk yang kecil-kecil. Kata yang udah ngasih besar, nyesal saya ngasih 100 tadi. Makanya Imam Syafi'i membagi, idza khalafas syari'ata, kalau dia bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma', fa bid'atun mazmumah, maka dia disebut dengan bid'ah tercela. Tapi kalau dia idza wafaqatas syari'ata, kalau sesuai dengan Quran, kalau sesuai dengan hadis, kalau sesuai dengan sunnah, kalau sesuai dengan ijma', maka dia disebut dengan bid'atun mahmudah, atau istilah lain bid'atun hasanah, atau istilah lain bid'atu huda. Begitu istilah yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dilanjutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi, diteruskan oleh Al-Hafiz Al-Imam Abdurrahman As-Suyuti, yang mereka ini adalah ulama penghafal hadis. Imam Suyuti 200.000 hadis, mengatakan bid'ah bisa dibagi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Tiba-tiba ada ustadz yang hafal hadisnya cuma 5, itu pun kalau laptopnya hidup, mengatakan bid'ah tidak bisa dibagi. Bapak ibu terserah ikut siapa, tapi saya mengikut imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Saya tidak pernah menggiring jamaah ikut untuk pendapat saya, karena nanti kalau ikut pendapat saya tidak semuanya benar. Buktinya pendapat saya mau masuk Singapura ternyata enggak benar. Ustadz jangan ke situ terus ngomongnya, nanti ketahuan Ustadz susah move on. Kan sudah dibela sama Auma. Oh iya. Wa in khatimul Qur'ana, seandainya mereka mampu mengkhatamkan satu khatam Al-Quran, fahuwa hasanun, bagus, mantap, jayyid, elok, indah, cantik, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Jadi nanti kalau ada haul, bapak kita, ibu kita, saudara kita, maka sebagus-bagusnya kita khatamkan Al-Quran. Amin. Bisa khatam sendiri bagus. Saya nggak bisa khatam Pak Ustadz.
anaknya 1 juz, mantunya 1 juz, cucunya 1 juz, namanya qiraatul idarah. Qiraatul idarah kata Imam Nawawi mustahabun, bagus, dianjurkan. Adapun dari kalangan mazhab Hambali mengatakan qiraatul idarah bisa makruh kalau bacaannya tidak sama. Yang satu bacaannya sangat bagus, juara internasional, yang satu bacaannya enggak bunyi, namanya qiraah silent. Tapi kalau bacaannya sama, sudah tamat di pesantren, tahsin tajwid idgham ikhfa gunnah qalqalah bila gunnahnya bagus, dibaca 1 juz 1 juz 1 juz, lalu setelah itu menghatamkan Al-Qur'an. Apa dalilnya? Nah, ini lagi tren sekarang. Mana dalilnya? Karena Anas bin Malik, sahabat Nabi, orang yang didoakan Nabi, serumah dengan Nabi. Khadimtun nabiyya 10 sinin, saya menjadi pelayan pembantu Nabi selama menjadi khadam, berkhidmat kepada Nabi 10 tahun lamanya, mencium telapak tangan Nabi. Atyabu min rihil miski, lebih halus daripada sutra, lebih harum daripada semerbak kasturi. Nabi Muhammad, Masya Allah, tabarakallah. Anas bin Malik beruntung mencium telapak tangan Nabi yang keringatnya lebih harum daripada semerbak kasturi. Tadi Ustaz Somad saya cium bau nasi biryani, habis makan di dalam. Lalu kemudian apa yang terjadi? Karena Anas bin Malik idza khatimal Quran, kalau dia khatam Quran, jama'a ahlahu wa abna'ahu, dia kumpulkan istri dan anaknya, dan dia membaca doa majlis khatam Quran. Apakah di Saudi Arabia tidak ada khatam Quran? Malam 27 Ramadan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dibacakan doa khatam Quran di dalam sholat tahajud. Pertanyaannya, pernahkah dilakukan Nabi Muhammad SAW? Gak pernah. Pernahkah dilakukan Abu Bakar Siddiq? Gak pernah. Pernahkah dilakukan Umar bin Khattab? Gak pernah. Pernahkah dilakukan Sayyidina Utsman bin Affan? Gak pernah. Pernahkah dilakukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Tidak pernah. Kalau begitu perbuatan menghatamkan Al-Quran dalam sholat tahajud bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Artinya apa? Ada orang-orang yang menganggap suatu perbuatan itu kalau tidak dilakukan Nabi, kalau tidak disuruh Nabi, kalau tidak diperintahkan Nabi, tapi ternyata mereka melakukannya sampai Ramadan tahun ini tetap melaksanakan doa khatam Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa saat kami melakukan haul bid'ah, kenapa melakukan doa khatam Quran di Masjidil Haram tidak bid'ah? Kalau yang melakukan ulama kami enggak bid'ah, tapi kalau yang melakukan Abdul Somad bid'ah. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari fanatisme buta.